Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu satu utawi iki iku pangendikan kang kaping 16. Ngan ba'dil hukama saking setengahing hukama, ahli hukum, orang yang bijaksana. Rahimahu muga-muga melasi ing hukama sapa Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Baina yadayi takwa ing dalem ngarepe ketakwaan. Ai amama takwa tegese ing dalem ngarepe takwa iku khamsu ngakobatin ana 5 tingkatan, 5 derajat, 5 unggahan. Jadi menurut ahli kang bijak, untuk meraih takwa itu harus melalui 5 tanjakan. Siapa yang bisa melaluinya dengan baik, maka dia benar-benar akan menjadi orang yang takwa. Khamsu akobatin, 5 unggah-unggahan cara bahasa Jawa nih. Ai maso'ida tegese pira-pira unggahan, tingkatan derajat. Manjawazaha sing sapa wonge bisa ngliwati ing 5 iku, aitikal khamsa tegese 5 nalat takwa, 5 sing disebut 5 mau nalat takwa mongko bakal oleh derajat ketakwaan, derajat takwa. Wahya utawi takwa iku tarku muradatin nafsi, tinggal pira-pira karepe nafsu, maksudnya nyegah hawa nafsu. Wa mujanabatun nahillah lan ngeduwi larangan-larangane Allah Ta'ala mahlur sapa Allah. Apa 5 iku? Awaluha dene kawitane 5 iku ikhtiarus siddati, milih lakoni barang sing apet, milih apet, milih sing apet. Awis siqoli tegese apet, ngalan nikmati ninggalake sing seneng-seneng. Milih rekoso itu lah, milih rekoso ninggalake seneng-seneng. Awit tamattu'i tegese seneng. Nomor 1, milih sing apet, ninggalake sing enteng-enteng, sing seneng-seneng. Timbane kon seneng-seneng anggur lebih apet ora apa-apa, lebih apet wudu, lebih apet ngaji. Wasaniha dene kang kaping pindho saka 5 iku ikhtiarul jadi, milih payah rekoso. Bi fathil jim ail masaqati tegese payah. Ngalarrohati ngerekake sing ino atau sing enak, ora ino tapi enak, sing rohah. Ai zawali tapi tegese ilange payah. Ini nomor 2. Wasalidwa dine kang kaping 3 sanga 5 iku ikhtiarud dulli, milih ino apes. Ai dhafi tegese apes, lemah. Ngalal aizi tinimbangane wong sing kuat pangkat, ai kuate tegese kuat. Wal hulabati menangan, daripada kuat menangan lebih baik sing ngalah. Nah, istilah yang saya sampaikan dalam pengajian, wong ngalah belum tentu kalah. Warabiuha dene kang kaping 4 perkara 5 iku ikhtiarus sukuti, milih meneng, ngalal puduli tinembangane leluyan, ngomong kakean lebih baik meneng. Wa huwa ma la khaira fihi minal kalami, tegese fudul adalah ma la khaira fihi minal kalami, barang kang ora apik, barang kang ora apik bila maujud ing dalem pangendikan gunman. Wa khamisuha dine kaping 5 sangka perkara 5 iku ikhtiarul mauti, milih mati ngalal hayati tinembangane urip.
Maksudnya wal mautu nginda ahlillah, mati mungguhe Allah taala iku qamhu hawan nafsi, ngrusak, gempur apa ya, merangi hawa nafsu. Cara maksudnya mati itu merangi hawa nafsu, gempur, ngrusak nafsu, hawa nafsu. Ora kok mati-mati ilang nyawane. Faman taba sing sapa mati sapa wong ngan hawahu sangka ngumbar hawa nafsune, faqat khayya mongko dheweke tetep urip sapa wong bihadhihi kelawan hawa nafsu. Summal mautut, kemudian mati itu yang kosimu dibagi arba'at aksamin, 4 macam. Maksudnya mati merangi hawa nafsu, merusak hawa nafsu, gempur hawa nafsu, manajo kita ikuti. Itu ada 4 macam. Yang pertama merah, mati merah, keterangan niku. Yang kedua mati hijau, akhdar. Ya, mati hijau, akhdar. Nong 3 mati luweh ngeleh, luweh. Isah ngumbar nafsu dengan gembur hawa nafsu dengan luweh. Yang keempat aswat, ireng, mati ireng. Ini ada 4, itu adalah jadi yang qasimu arba'at, mati itu dibagi menjadi 4 yang telah saya sebutkan. Nah, keterangan ini adapun mautul ahmar sing jeneng mati merah. Jadi saya ulangi, yang dimaksud mati adalah mengekang hawa nafsu, gempur hawa nafsu, nyegah hawa nafsu, bunteti hawa nafsu. Siapa yang dapat mengekang hawa nafsu berarti dia betul-betul hidup. Jangan sampai wong mati, wong urip dikatakan mati, jangan. Seperti yang saya sampaikan itu kalau dalam Ta'limul Mutalim atau dalam kitab itu dikatakan al-alimu khayatun ba'da mautihi. Wong alim ulama itu walaupun sudah mati ning isi urip. Tetapi wal jahlu wong bodho itu mautun qabla mati. Mauti diarani mati sadurunge mati. Berarti mayat hidup. Nah, ini karena apa? Contohnya apa? Nek wong berilmu, orang berjasa mbak itu adalah nek wedok ya Bukartini, wong wis mati ning isih terus tae. Kemudian Pak Karno, wonge wis itu, tapi ning ana sing wong isih mlaku ngalor ngidul ning ora dianggep kaya-kaya wis reneng. Wis ora nambune. Nah, ini sing dimaksud. Tapi ini bukan mati-mati itu, tapi mati bisa mateni hawa nafsu. Nah, mautul ahmar sing jenenge mati merah ya, itu bahwa mukhalafatun nafsi, dheweke bisa nulayani hawa nafsu. Maksudnya nafsunya mau begini, nuruti kehendaknya, tapi bisa sebaliknya. Karepe arep delok reyok yang Pancasila ning malah dienggokke pengajian, itu nulayani nafsunya. Nih, jadi mati merah tidak menuruti hawa nafsu. Nah, 1. Nomor 2 wa mautul abyad, mati putih. Wa sing jeneng mati putih iku alju'u, ngelah apa luweh, ju li'annahu krana sak temene ju ngeleh lapar iku yunawwirul batin, bisa madangi batinnya, bisa memberikan sinar kepada hatinya, batinnya. Itu
Wa yubayyidul wajhal qalbi, dan bisa untuk membersihkan apa juk ing wajahe ati, ngarepe ati. Jadi mutihake padha karo ya membersihkan. Itu kalau wong leh. Mula yang kita ingat ya, ceritanya Pak Habibie itu adalah tidak lepas puasa Senin Kemis, puasa bedel, puasa terus. Ini malamnya tahajud. Karena apa? Kalau perut itu kosong, ya, itu akan mencerdaskan pikiran. Dan akan membersihkan hati. Tetapi nek perut kebak itu nanti akan nguap. Anggur perutnya kebak nguap terusnya ngotak. Otak jadinya otak ini teles. Nek otak itu basah, ya ora kena mikir. Nah, mula dulu SMP 1 ini milih murid sing pinter-pinter, kui malaang orang Dapayam, orang Semowo, sing pinter-pinter malang. Karena apa? Kono meradu mangane cukupan, bahkan pala kurang. Ini akan apa? Kotong. Kalau kotong wis ora ana wape. Ning nek kene kebak, uap. Munggah, nek uap munggah ora ana kok uap kok jare itu kotoran. Sing tu ngisor itu kotoran. Uap tu munggah. Kalau munggah membasahi otak. Otak untuk digunakan memikir tidak akan bisa sempurna, tidak akan cerdas. Mula nek wong kurang mangan itu biasanya malah pinter-pinter. Nih, saya katakan pada masa itu SMP 1 itu jaya-jayanya itu sing dipilih sing nemnya tinggi-tinggi. Itu kebanyakan malah orang desa belum dibatasi. Malah wong Dapayam, wong Semowo, wong Krandon, nek ngono masane wong Krandon. Nah, malah sing pinter-pinter iki wong desa. Karena apa? Yaitu tadi. Nah, ini teorinya ini. Maka mautul abyad, yaitu mati putih, yang dimaksud adalah wong sing biasa lapar, sing biasa puasa. Sebab yunawirul batin, bisa untuk madangi batin dan bisa untuk membersihkan wajahnya atau ngarepe hati. Nah, ini faman mata sibau, sing sapa wonge mati wareg khayat, maka urip apa futnatuhu, limpane wong limpo. Sing urip limpone, ora atine. Nek sing urip limpone ya lain. Nek sing urip hatinya itu akan bisa untuk memikir, berarti hatinya bersih. Ini mati yang dimaksud mati putih. Yang ketiga wa mautu akhdar, mati kang ijo. Mati ijo. Wa sing jeneng mati ijo iku lubsul muraqqai, nganggo kang ditambal minal khiraqi, saking pira-pira gumbal al mulqati kang wis ora kanggo, alati laki mata kang wis ora digunakake, laha kedue khiraq gumbal ling kitoi krana karena ya wis dibuang, wis dijungkung, itu wis ora kanggo cara kasarane. Itu mati ijo, yaitu memakai pakaian yang sederhana, dan hal ini merupakan cerminan dari adanya qanaah. Jadi itu mati hijau. Mati apa tadi? Ayat Al-Dhar ya. Jadi dia mati hijau itu memakai pakaian yang sederhana, dan hal ini mencerminkan adanya qanaah yang tinggi. Maka wasiddatihi bil qanaah, karena wis jadi diumpamake di sini adalah wong sing memakai pakaian sing wis ditambal, wis ora ana regane. Nah, ini linggi kita iki nek ana jane nek atene pedhot jarane.
Jadi dheweke jungkung ibadah. Nek nafsune sudah tidak, dia itu jungkung ibadah. Ing kita itu jungkel atau medot. Jadi dheweke medot hawa nafsune, dheweke memperhatikan ibadah. Wasidatihi lan bangete wong bil qanaati kelawan qanaah. Qanaah itu trimo. Nah, jadi wong itu hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana, daripada nuruti yang mewah-mewah, deknen dipedot dari kemewahan, dia jungkung ibadah kepada Allah. Bukan berarti ninggal ke dunia, ya tetapi dia mengutamakan sujud, mengandalkan ibadah kepada Allah. Ini namanya qanaah. Kemudian wa mautu aswad. Yang keempat, mati hitam, ireng. Wa sing jenengake mati ireng iku ihtimalu adzal khalqi, betahake atau nanggung, wani nanggung, wani nganggo atau nanggung, betahake digawe lara marang makhluk, sangka makhluk. Jadi deknen dikai difitnah, penyakit atau disakiti, itu dia bisa menahan. Ini orang yang mati hitam itu seperti itu. Adzal khalqi, yaitu betahake digawe lara makhluk. Bahwa utawi ikhtal atau iktimal iku alfana'u rusak fillahi ing dalem Allah li syuhudil adza krana ningali ginawe minhu sangka makhluk, maksud digawe lara marang makhluk. Biru yati fanail afal kelawan ningali rusake pira-pira penggawean fi fi'lil mahbubati ing dalem gaweane kang dikasihi, dicintai. Nih, itu namanya mati hitam, maksudnya biar bisa dipahami, mampu menerima dengan lapang dada dan ikhlas atas perlakuan orang lain yang menyakitkan. Ini yang dimaksud dari mati hitam. Kesimpulan dari yang kita baca ini, 5 tanjakan dalam meraih takwa, antara lain dari ahli bijak mengatakan untuk meraih takwa itu harus melalui 5 tanjakan. 5 ya unggah-unggahan, 5 ya derajat. Siapa yang bisa melaluinya, maka dia benar-benar akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa kepada Allah. 5 itu, 1, memilih amal berat dengan meninggalkan hidup bersenang-senang. Wis rekoso rapopo. Contohnya malam wis bangun kudune turu penak kemulan karo garwane karo koncone urung duwe karo kemule masano glirek. Nih milih kaya ngono timbangane milih tangi salat terus. Ini yang satu. Yang kedua, tingkatan kedua, memilih beribadah, capek beribadah. Ya, memilih capek beribadah dengan meninggalkan bersantai-santai. Wis adzan musik kok ke jam 4 jam 5 kena kok santai dan seterusnya. Melayah-layah ndelok TV. Ini tingkatan yang kedua, memilih capek beribadah tinimbangane santai-santai. Kemudian tingkatan yang ketiga, memilih kerendahan hati dengan meninggalkan kesombongan. Memilih atau merendahkan hatinya dengan meninggalkan kesombongan. Sombong. Ini dari yang nomor derajat yang nomor 3. Derajat yang kelima, memilih diam dengan meninggalkan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Falyakul khairon aw liyasmut.
berkatalah dengan baik. Kalau tidak berkata baik, lebih baik diam. Kalau dalam kitab kemarin di sini katakan, kalau berbicara itu diumpamakan perak, maka diam adalah emasnya. Pilih mana, Mas? Emas atau perak? Pilih emas. Daripada ngomong, walaupun ngomongnya itu sedikit ada manfaatnya, walaupun sedikit, lebih baik diam. Berbicara perak, perbandingannya diam emas. Kemudian yang peringatan kelima, memilih mati daripada hidup. Maksudnya, yang dimaksud itu mati maksudnya, mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu itu yang dimaksud mati, itu orang yang mau memekang hawa nafsu, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu yang dimaksud mati itu tuh. Jangan keliru paham. Sing agek rawuh kan malah wong kok milih mati di mana. Sing maksud milih mati adalah orang yang memilih mengekang hawa nafsu daripada ngejar hawa nafsu. Milih mati. Nah, mati itu ada 4 macam tingkatan, 4 macam marnyanya. Yang pertama adalah mati merah. Nah, merah ahmar. Apa yang dimaksud? Mukhalafatun nafsi. Yang dimaksud adalah tidak menuruti hawa nafsu. Nek nulayani nafsu itu namanya orang yang tidak mau mengejar atau mengumbar hawa nafsu. Itu mati nomor 1, mati merah, itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua mati putih. Yang maksud adalah bisa menahan lapar. Orang yang suka menahan lapar, maksudnya senang poso, senang tirakat. Sebab kondisi lapar itu dapat menyinari perut dan membuat hati menjadi putih, maksudnya menjadi bersih. Dan orang yang dapat menahan lapar itu akan hidup kecerdasannya. Itu yang mengatakan kitab. Maka saya katakan contoh-contoh itu memang benar. Salah satunya, kalau perut itu penuh akan nguap. Nguap itu akan ke otak. Otak itu kalau basah ya tidak bisa untuk cerdas, tidak bisa memikir. Nih. Kemudian yang ketiga namanya mati hijau. Apa yang dimaksud mati hijau itu? Adalah mati memakai pakaian yang sangat sederhana. Ini merupakan cerminan orang yang qanaah. Qanaah itu menerima apa yang ditentukan oleh Allah, pemberian Allah. Bukan kau sekali lagi lari dari dunia, dia bukan, tetapi dia menerima qanaah atau menerima apa ketentuan Allah. Dilambangkan mati hijau. Mula nek sing lambang hijau ya biasane manut hijau kayak. Kemudian yang keempat mati hitam. Maksudnya menerima dengan lapang dada, ikhlas atas perlakuan orang lain walaupun itu menyakitkan. Nah, ini di dalam isi dari bab yang ke-16, 5 tanjakan untuk meraih ketakwaan. Semoga kita bisa untuk mengambil ibarat dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita betul-betul mencapai derajat takwa. Allahumma amin.